Konseling individu mutiara. Rizken Hector adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Ibunya adalah orang Eropa Amerika dan siapa ayah berimigrasi ke Amerika Serikat dari Meksiko. Hector dirujuk untuk konseling karena dia berakting di sekolah dan membuat pernyataan rasis yang sering. Dia tampaknya putih dan diklaim secara terbuka hanya identitas kulit putihnya. Hector mengaku bahwa meskipun dia tahu dia dibuat rasis komentar, dia tidak suka orang asing untuk membuat komentar yang menghina tentang orang Meksiko atau Meksiko Amerika. Halle Berry, ya ibunya adalah Kaukasia, sedang berbicara tentang putrinya sendiri. Halle Berry mengidentifikasikan diri sebagai black pada sensus sebagai melakukan Presiden Barack Obama yang ibunya juga berkulit putih Eropa keturunan. Seorang dewasa laki-laki keturunan Latin atau Timur Tengah mencoba untuk meninggalkan perayaan Universitas El Dia de los Muertos. Liburan selama keluarga Meksiko ingat orang mati dan kelangsungan kehidupan. Dengan melakukan itu, dia menerima tanggapan seperti, "Mengapa kamu melakukan itu?" "Karena itu berasal dari budaya saya, dan mereka hanya melihat saya dan mereka seperti apa tepatnya kamu." Individu multiras sering dihadapkan pada apa yang kamu pertanyakan. Selama bertahun-tahun, individu multiras telah berjuang untuk hak untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai milik lebih dari satu kelompok ras masyarakat kita, namun adalah salah satu yang cenderung memaksa orang untuk memilih satu identitas rasial di atas yang lain atau memaksakan identitas ras tunggal pada mereka. Konseling membantunya lebih baik memahami sumber ambivalennya, perasaan tentang warisan Meksikonya. Dia mengaku membuat lelucon sebelum orang lain bisa melakukannya dengan biaya sendiri. Orang-orang warisan ras campuran sering diabaikan dan dianggap tidak ada di materi pendidikan, penggambaran media, dan literatur psikologis. 1. Multiras psikolog magang bekerja di komunitas kulit hitam ditanya oleh atasannya, "Bagaimana kaliannya merasa tentang bekerja dengan putih?" Psikolog: "Ketika supervisor memperhatikan kebingungan di wajah magang, dia menyatakan, 'Aku tahu kamu orang Asia, tapi kamu kelihatan putih.' Dinamika semacam itu dapat menyebabkan stres psikologis dan sosial, utama dalam hal pembentukan identitas. Seringkali ada perasaan terkait yang ada di antara margin dari dua atau lebih budaya serta rasa perbedaan antara identitas diri individu multiras dan yang dipaksakan oleh orang lain. Sayangnya, kesehatan mental profesional sering menerima sedikit pelatihan dalam bekerja dengan klien multiras yang tertekan atau bingung dengan menerapkan kategori monorasial pada mereka. Padahal konselor mungkin sudah sadar dan sikap bawah sadar bias dan stereotip mirip dengan orang awam tentang ras, percampuran, dan kontaminasi rasial. Sikap melawan pernikahan antaras terus ada. Dalam jajak pendapat baru-baru ini, 46% dari Mississippi Partai Republik berpikir bahwa pernikahan antaras harus ilegal. Dalam lebih dari satu cara sensus, AS 2000 menggarapkan kompleksitas debat psikologis dan politik karena untuk pertama kalinya memungkinkan orang untuk melakukan centang lebih dari satu kotak untuk identitas
ras mereka dan untuk dihitung sebagai multiras. Para pendukung perubahan tersebut berpendapat bahwa itu tidak memaksakan orang multiras untuk memilih hanya satu identitas karena praktik seperti itu A. Menciptakan keterasingan dan kebingungan identitas. B. Menyangkal realitas rasial. C. Merusak bangga menjadi multiras. Dan D. Mengabaikan informasi pribadi penting, misalnya keuntungan medis dari mengetahui warisan ras seseorang. Karena nomor sensus tentang ras dan tokoh etnis ke dalam kalkulasi sosial politik yang melibatkan anti-diskriminasi, undang-undang penyebaran dana untuk program minoritas dapat terpengaruh secara merugikan. Ahli kesehatan mental dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang multiras dan masalah terkait dengan meningkatkan kesadaran akan fakta seperti ledakan bayi birasial di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1967. Saat yang terakhir, hukum yang melarang pencampuran ras atau disebut anti-miscegenation dicabut. Hasil dari ada peningkatan besar dalam pernikahan antar ras dan peningkatan berikutnya jumlah anak birasial di Amerika Serikat. Putih dan hitam adalah ras berganda terbesar. Kombinasi diikuti oleh putih dan beberapa ras lain. Putih dan Asia dan penduduk asli kulit putih dan Amerika Indian atau Alaskan. Dan angka sensus mungkin meremehkan populasi multirasi karena banyak individu multiras memilih untuk mengidentifikasi diri hanya dengan satu ras. Untuk misalnya 16% orang Amerika menganggap diri mereka ras campuran, tetapi hanya 1% mengidentifikasikan diri dengan lebih dari satu kelompok ras. Ketika gender dipertimbangkan, Latinas, wanita Asia Amerika, dan wanita Indian Amerika lebih mungkin dibandingkan rekan pria mereka. Menikah antar ras, pria kulit hitam dan kulit putih memiliki pernikahan antar ras yang lebih tinggi tingkat dibandingkan laki-laki dari ras lainnya. Angka tertinggi pernikahan antar ras adalah antara pria kulit putih dan wanita Asia, dan yang terendah adalah antara kulit putih pria dan wanita kulit hitam. Implikasi statistik ini menimbulkan pertanyaan besar tentang monorasial versus iklim multiras masyarakat kita. Misalnya, mengapa keturunan dari serikat hitam dan putih dianggap hitam oleh masyarakat kita? Mengapa tidak putih? Kenapa mudah bagi kami untuk menerima gagasan bahwa anak-anak dari pasangan campuran tertentu dalam kurung Asia atau disebut kulit putih, penduduk asli Amerika atau kulit putih adalah multiras, tetapi yang lainnya kombinasi yang melibatkan orang Amerika bukan. Mengapa sebagian orang warisan ras campuran memilih untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan hanya satu ras adalah hubungan antara ras tertentu lebih dapat diterima daripada yang lain. Alvin Pausain, seorang psikiater Harvard Amerika berdiri di depan memadati hadirin dan mengajukan pertanyaan langsung kepada mereka. Apakah Anda tahu caranya? Darah hitam yang kuat setelah keheningan yang canggung. Dia menjawab, memang begitu kuat bahwa satu tetes kecil akan mencemari seluruh aliran darah seorang kulit putih orang. Intinya konsep hypothesis bermula dari ragam sleep surfing. Motif awalnya itu adalah upaya imigran Eropa putih untuk mempertahankannya kemurnian dan keunggulan ras dengan mengeluarkan undang-undang yang melarang pernikahan antara
antar ras, terutama ditunjukkan pada orang kulit hitam dan penduduk asli Amerika sebagai pada awal 1960-an, undang-undang disahkan sehingga menjadi kejahatan bagi budak negro menikahlah dengan wanita Inggris yang dilahirkan merdeka. Menariknya, hukum seperti itu juga merupakan bukti jelas dari bias gender. Pria kulit berwarna tidak dapat memiliki akses ke properti berharga atau dalam kurung wanita kulit putih. Sedangkan pria kulit putih diperbolehkan seksual akses perempuan kulit hitam. Berpikirlah, Hippodeson dan hukum tidak hanya mempertahankan kemurnian ras tetapi juga menghasilkan properti tambahan bagi pemilik budak. Orang Afrika dibeli sebagai pekerja budak. Semakin banyak budak yang dimiliki seorang pemilik, semakin besar kekayaannya dan akses ke tenaga kerja gratis. Jadi secara ekonomis memang demikian bermanfaat untuk mengklasifikasikan keturunan dari serikat hitam putih sebagai negro. Karena itu negro dan India adalah makhluk di bawah manusia, tidak beradab, intelek lebih rendah, dan seperti anak kecil secara impulsif. Satu tetes darah hitam pada seseorang akan membuatnya atau dia terkontaminasi dan black. Penyebab sebenarnya adalah berkelanjutan penerimaan dan stereotip kelompok minoritas. Implikasi banyak individu multiras menghadapi kekuatan yang memasakkan identitas rasial pada mereka. Identitas semacam itu kemungkinan besar ditentukan tidak hanya oleh warisan rasial mereka, tetapi juga oleh status sosial yang terkait dengan latar belakang khusus mereka. Faktanya, warisan campuran ras apapun umumnya dianggap lebih rendah status dibandingkan dengan orang Amerika Eropa. Anak multirasial saat ditanyai mereka warisan telah ditemukan untuk menjawab satu cara secara internal dan cara lain untuk penanyanya. Jawaban eksternal mungkin merupakan upaya untuk menyesuaikan untuk tidak melanggar ekspektasi interrogator atau mengambil jalan yang paling sedikit perlawanannya. Baik, di sini materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Amelia Nanda Putri Desta. Baik, Saudari Amelia Putri Desta, silakan. Ini saya akan melanjutkan materinya. Individu multiras menerima identitas yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya anak dari persatuan kulit hitam Jepang kemungkinan besar akan dipertimbangkan hitam oleh teman-teman dan keluarga. Ruth percaya bahwa ini bisa menjadi hal yang positif pilihan jika orang tersebut puas dengan identitasnya, menerima dukungan keluarga, dan aktif daripada pasif dalam membuktikan identitas. Orang tersebut dapat memilih untuk menyelesaikan marginalitas melalui identifikasi dengan kedua kelompok. Orang tersebut juga dapat memutuskan untuk memilih satu identitas ras secara aktif. Caranya yaitu yang pertama adalah individu bukan masyarakat yang membuat pilihan rasial identitas kelompok. Yang kedua, identitas kurang rentan terhadap pergeseran ketika perubahan konteks situasional, namun seperti yang ditunjukkan dalam kasus individu Latin atau Timur Tengah di awal bab ini. Ada beberapa perbedaan yang penting antara multiras dan monorasial. Model pengembangan identitas pertama bagi mereka yang multiras, resolusi terjadi tidak hanya antara hubungan kelompok dominan bawah atau konflik budaya, tetapi seringkali juga dalam identitas ras individu, misalnya kulit putih atau Asia penduduk asli Amerika atau kulit hitam. Kedua, resolusi seringkali melibatkan lebih dari sekedar konflik antar dua kelompok ras. Ketiga, kompleksitas berbagai resolusi mungkin berbeda tergantung jenis kelamin, jenis kombinasi, multiras, dan kelompok lainnya. Faktor identitas seperti status sosial, ekonomi, usia, dan orientasi seksual.
saja yang masuk ke dalam hubungan antar ras dan memilih untuk melintas batas ras hubungan. Ketiga, perubahan mengacu pada upaya aktif untuk membangun koneksi, keutuhan, dan rasa memiliki satu sama lain. Meskipun dua set pernyataan lainnya adalah upaya untuk membebaskan seseorang dari eksistensi rasial dari sebuah monarasial sistem, koneksi mengakui bahwa nasib sosial kita saling terkait dan bergantung satu sama lain. Menurut Roth, rasa memiliki ini bermanfaat sebagai kekuatan untuk melawan kekejaman terhadap sesama manusia. Itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.